ada beberapa MC yang improvisasi itu berlebihan. Saya kalau teman-teman nonton pemilihan Lidah Dangdut atau film-film sekitar apa itu dangdut itu ya, itu tampilnya cuma 5 menit, tapi komentarnya ataupun improvisasi MC-nya bisa sampai 2 jam gitu. Terkadang di beberapa kejadian itu sangat diperlukan karena durasi televisi ya. Jadi mereka kebanyakan improve-nya ketimbang penampilan ataupun komentar. Nah, kalau kita bawa di kehidupan realita kita, ketika membawakan acara event itu kan udah ada waktunya nih, udah dibatasi juga waktunya. Jadi kalau misalnya improve-nya berlebihan pun bakal merusak tatanan acara. Jadi improve-lah seperlunya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu juga dikit. Takutnya nanti kalau misalnya terlalu dikit improve-nya, kalian kebanyakan di sesi diam atau bengong mau ngapain gitu kan. Nah, makanya teman-teman harus bisa buktikan yang kita tampilkan ketika kita membawakan acara itu sesuai dengan yang sudah disepakati atau hasil diskusi dengan customer kita. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu trust. Ini lebih ke setelah event ya. Kalau misalnya kita sudah menampilkan hal yang terbaik dan sesuai dengan kemauan dari customer kita, mereka bakal mempertahankan kita sebagai MC langganan. Nah, ini banyak saya temui di MC wedding sih. Bertemu dengan para vendor dekor ataupun wedding organizer, mereka kalau sudah nyaman dengan penampilan kita, mereka bakal manggil kita untuk dapat job pernikahan lebih. Kalau event-event itu, kalau event ataupun seminar kegiatannya bukan rutinitas ya, lebih ke berjangka lebih lama gitu. Tapi kalau pernikahan ini lebih sering. Jadi menjalin lingkungan dengan para vendor juga sangat mempengaruhi reputasi kalian sebagai seorang pembawa acara. Jadi kalau misalnya kita udah sekali berhubungan dengan mereka, pertahankan komunikasi tersebut agar mereka juga ingat dengan kita. MC itu bukan kamu aja di Pekanbaru. MC itu bukan saya aja di Pekanbaru. Banyak sekali MC. Bahkan yang saya tahu cuma sekitar 50, rupanya para senior juga berkata, oh lebih, bisa sampai 150 orang. Itu kalau itu masih di circle kita aja ya, karena masih banyak MC-MC yang di luar circle kita yang kita tidak tahu dan kita paham. Jadi MC itu bukan kamu aja. Coba kamu yakinkan ketika mereka butuh MC yang dipanggil itu kamu, bukan orang lain. Nah itu lebih ke trust. Mereka percaya kepada kita. Ketika mereka sudah percaya, mereka akan mempertahankan diri kita sebagai MC yang MC langganan. Nah seperti itu. Nah terus yang satu lagi itu apa? Yang sering dilupakan oleh orang-orang. Setelah mereka tampil MC, mereka sering sekali lupa. Udah habis berbicara, udah jelaskan cerita-cerita acara-acara ataupun event-event yang sudah dibawakannya, udah tampil performa dengan baik, atau kadang ada kesalahan, tapi dia lupa yang satu ini. Yang satunya apa sih? Yaitu evaluate. Saya merubahnya jadi 3T1E. Evaluasi. Ini sangat penting ya. Sangat penting kalau misalnya kita mau berkembang jadi orang yang lebih baik. Kita harus evaluasi hasil acara yang kita bawa pada hari ini sesuai dengan yang kita inginkan atau enggak. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan atau ada hal-hal yang menyimpang dari rundown acara, kita lihat ini penyebabnya dari mana. Udah kita lihat, kita cari solusinya bagaimana. Jadi di acara selanjutnya kita bisa memberikan masukan kepada tim. Saya harap teman-teman paham. Dari review penampilan sendiri ini, kalian sadar dari diri sendiri. Oh, tadi suaraku kurang bulat. Oh, tadi ronde ini terlewat. Oh, tadi aku nggak sebut namanya sesuai dengan gelarnya. Besok-besok teman-teman harus punya sedikit catatan. Ketika suaranya nggak bulat, sadar langsung dibulatkan. Ketika nggak sebut namanya dengan gelar, buat catatan gelarnya itu lebih besar dari namanya. Jadi ingat, terbaca oleh mata. Atau ketika teman-teman tadi kelewatan nih, ada rundown yang kelewatan. Nah, itu harus dikasih harus
saya sih biasanya kalau MC itu pakai sticky note, tapi sekarang karena udah beralih ke tab, jadi di tab itu yang saya warna-warnain. Jadi kalau berwarna dia jadi lebih enak dilihat gitu kalau berwarna. Kalau satu warna kan kelihatannya sama aja ya, jadi bisa selip mata kita melihat rundown acara. Tapi kalau berwarna, kita udah tahu nih rundownnya. Bisa terlihat lah perbedaannya. Tadi warna merah, ini urutannya pertama warna merah, udah saya baca. Jadi saya akan beralih ke bawah. Nah itu sih Aras, salah satu cara saya untuk menghindari adanya rundown yang acak gitu. Nah, catatan saya ketika evaluasi, kalian review penampilan sendiri. Kalau masih kurang, diperbaiki. Kalau sudah bagus, ditingkatkan. Bukan berarti ya teman-teman ya, teman-teman tampil membawakan acara sudah bagus, sudah puas. Tidak. Kalau misalnya hari ini teman-teman punya 3 games untuk acara pernikahan, acara besok harus ada 5. Jadi ketika si customer merasa 2 games ini sudah biasa di acara pernikahan, kita punya cadangan 3. Nah, seperti itu. Jadi ditingkatkan terus. Ketika evaluasi inilah kita meningkatkan apapun yang terjadi di acara sebelumnya untuk tidak kembali dilakukan di acara yang akan datang. Seperti itu. Jadi harapannya teman-teman setelah kita tadi talk, berbicara, terus kita ceritakan kepada mereka kebenaran kita bawa acara bagaimana, lalu kita tampilkan yang terbaik, kita pertahankan mereka, sudah kita pertahankan, kita evaluasi diri kita. Apakah sudah menjadi pembawa acara yang baik atau benar, atau ada hal-hal yang butuh dipelajari lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti saya persilakan moderator untuk memberikan kesempatan kepada penanya. Dan ingat tadi ya, yang bisa merangkum hasil webinar pada hari ini, silakan di-storykan di Instagram, tag Instagram ZKIO atau saya atau kedua moderator, kedua narasumber lainnya dengan hashtag webinar ZKI. Terima kasih, saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yogi atas sharing pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Jadi ada tips dari Bang Yogi tadi ya, yaitu 3T dan 1E. Yang paling penting yaitu evaluasi setelah penampilan sebagai MC. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Diperbolehkan untuk membuka atau mengaktifkan audionya. Silahkan teman-teman. Jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya ya. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Iya, silahkan Kak Meta. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Febrianti dari Ilmu Komunikasi UIN Suskariau Angkatan 2019. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada Bang Yogi Panjaitan. Tadi sebelum masuk ke materi, Bang Yogi sempat menyinggung soal kepribadian introvert dan extrovert. Yang ingin saya pertanyakan di sini, seperti yang kita tahu, bahwa introvert cenderung tidak suka keramaian atau lebih suka sendiri. Nah, saya ingin meminta bagaimana sih versi dari Kak Yogi untuk menyadarkan ke orang-orang yang memiliki kepribadian introvert bahwa orang dengan kepribadian introvert sekalipun memiliki kesempatan yang sama untuk terjun ke dunia MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Meta atas pertanyaannya. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara menyadarkan orang introvert bahwa mereka juga punya kemampuan untuk bergelut di dunia MC. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya selanjutnya. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan Bang Hendrawan, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hendrawan dari Universitas Muhammadiyah, jurusan Hukum. Baik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada
narasumber yang telah memberikan materi yang sangat baik. Di sini saya bertanya mengenai MC. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri apabila kita ditunjuk sebagai MC dadakan gitu. Sedangkan waktu yang untuk di acara itu tidak mencukupi untuk kita melakukan persiapan. Baik, berarti pertanyaan dari Kak Hendrawan adalah cara kita untuk menyiapkan diri saat kita ditunjuk sebagai MC dadakan, tapi kita tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan yang cukup. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anessa Idrisa Fitri dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Psikologi Islam. Jadi, di sini saya akan bertanya kepada pemateri yang kedua, Kak Asih. Tadi dijelaskan ada hal-hal yang harus diperhatikan saat membawakan sebuah acara. Jadi di sini saya pernah bukan membawakan acara, Kak, tapi saya memberikan jadi pemateri di suatu webinar. Itu perdana dan saya agak lumayan gugup juga gitu ya, Kak, karena perdana gitu. Dan cara agar nggak gugup lagi itu bagaimana ya, Kak? Dan cara agar peserta atau audiens itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan gitu, Kak. Dan cara berkomunikasi kayak feedback antara saya dan audiens itu bagaimana cara mengkomunikasikannya, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Ya, terima kasih kepada Kak Anesya. Berarti pertanyaan dari Kak Anesya adalah bagaimana cara agar mengatasi rasa gugup yang muncul dan bagaimana cara berkomunikasi dengan audiens agar audiens mengerti dengan baik apa yang kita sampaikan. Baik, terima kasih kepada 3 pertanyaan yang sudah diajukan teman-teman. Sebelum pertanyaan teman-teman dijawab, ada tambahan sedikit dari Ketua ZEFKI Event Organizer kepada Bang Kurnia Sandi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara pada moderator. Tentunya terima kasih nih pada pemateri yang sangat luar biasa. Ada Kak Asih, Bang Yogi, Kak Siska juga kan. Nah, terima kasih nih kepada kawan-kawan nih. Kayaknya excited banget nih Abang ya. Nampak tadi dari pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa nih. Nah, ini sedikit saya sampaikan kami dari ZEFKI Event Organizer sebelumnya CEO ZEFKI Event Organizer ini kan Pak Usman nih. Beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa untuk hadir gabung di dalam Zoom kali ini dan juga menyampaikan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom ini. Dan saya juga terima kasih kepada moderator dan ketua pelaksana nih Yoga, sangat luar biasa. Tidak sedikit kemungkinan ini kami ZEFKI akan merekrut anggota lagi. Nah, kami juga membuka selebar-lebarnya untuk teman-teman yang ingin bergabung ke ZEFKI Event Organizer. Nah, oke, nanti ada tambahan lagi dan pertanyaan silakan pada moderator saya serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada info berarti ya dari Bang Kurnia Sandi bahwa Pak Usman menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dan meminta maaf karena tidak sempat bergabung dalam webinar ini. Dan teman-teman yang menunggu untuk open recruitment selanjutnya, itu bisa melihat di media sosial ZEFKI, ada
Instagram Zefki yaitu Zefki.io dan YouTube Zefki TV. Jangan lupa di-follow buat menunggu konten atau informasi selanjutnya dari Zefki. Baik, kita jawab ya pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama tadi ada dari Meta yang diajukan kepada Bang Yogi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyadarkan orang introvert bahwa mereka juga punya kemampuan di bidang MC, karena orang introvert biasanya lebih suka menyendiri. Nah, silakan kepada Bang Yogi. Terima kasih untuk pertanyaannya Meta, yaitu bagaimana cara menyadarkan orang introvert. Iya, gimana tadi, Kira? Iya, benar Bang. Bagaimana cara orang introvert bahwa mereka juga punya nih kemampuan untuk MC. Oke, Meta mana Meta? Hadir, Kak. Oke, Meta punya teman seperti itu. Apa, Kak? Punya Kalau teman seperti itu. jadi kan waktu semester 4 kemarin sempat belajar sama Pak Usman tentang di matkul protokoler dan MC. Dan saya melihat beberapa teman saya yang di kelas mereka excited gitu terhadap dunia MC, tetapi mereka menyadari dengan jelas bahwa mereka masih kayak memiliki kepribadian introvert dan lain-lain. Oke. Kita sebagai teman hanya bisa support ya, hanya support kalau misalnya mereka tipe-tipe orang yang mau berkembang, mereka pasti mau mendengarkan atau mengikuti masukan dan juga support dari kita. Intinya semuanya itu masuk ke bagaimana si yang punya bakat, tapi ternyata dia introvert, kalau nggak mau mengembangkan dirinya, kalau tidak ada kemauan dari dirinya sendiri, kita sebagai orang luar yang hanya bisa memberikan masukan itu jatuhnya sia-sia. Tapi banyak sekali kiat-kiat yang bisa kita berikan kepada teman kita gitu. Salah satunya mengajak dia untuk menghadiri acara-acara yang jatuhnya itu bisa menambah orang MC. Semua acara itu sangat penting dan sangat memberikan ilmu baru. Jadi kalau misalnya ada seminar, ajak dia ikut seminar. Tapi yang diperhatiin, maksudnya gini, kita boleh perhatiin materinya, tapi lebih fokus untuk melihat bagaimana performance dari MC-nya. Ajak dia untuk hadir di acara-acara tersebut, atau kalau misalnya ada nih pelatihan MC online atau offline, bahkan ada kursus MC bagaimana menjadi seorang MC yang lebih baik. Ajak, karena fungsi kita atau tugas kita sebagai teman itu hanya mengajak atau memberikan support. Masalah dia mau atau enggaknya itu jatuhnya di diri dia kan lagi. Jadi kalau misalnya tadi Meta nanya bagaimana menyadarkan, kiat-kiat yang bisa kita berikan itu yaitu aja mengajak dan juga memberikan kepada dia pemahaman bahwasanya dia itu sangat membuang kemampuan ataupun skill yang dimilikinya gitu. Ada beberapa orang di luar sana yang pengen punya kemampuan seperti dia, tapi dia nggak punya gitu. Sedangkan dia punya kemampuan itu malah dibuang-buang, sia-siakan. Jadi kayak gimana ya? Disadarkan tidak bisa, tapi perlahan kita ajak untuk berubah menjadi orang yang paham akan kompetensi dirinya itu bisa. Mungkin kalau menyadarkan nggak bisa ya. Menurut saya menyadarkan itu nggak bisa, tapi kita hanya bisa mengajak gitu. Ada teman saya ini, MC Wedding, salah satu teman saya MC Wedding. Awalnya dia hanya berteman dengan sebut saya rekan MC Wedding saya namanya Nurul, Desti Nurul. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya. Desti Nurul itu salah satu MC Wedding terkenal di Kota Pekanbaru. Dia punya sahabat, saya nggak perlu sebut sahabat dia. Dia punya sahabat yang biasa ngawanin Desti Nurul itu ngejob MC di mana-mana. Nah, tapi gini loh, nggak digunakan kesempatan yang sering diajak ini sebagai lahan untuk belajar. Dia bisa jadi MC. Nunun, Desti Nurul punya temennya ini sering ngawanin juga gitu. Beda sahabat, beda teman ya. Kita tahu lah ya tingginya tingkatan sahabat sama teman gitu. Kan lebih dekatan sahabat ya. Ini sahabat nih nggak menggunakan kesempatan untuk mencuri ilmu si Nurul. Sedangkan si teman ini dia berlatih ke Nunun gitu. Jadi
Kemauan itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita udah melihat makanan di depan, udah tahu lapar, tapi kalau misalnya ada gengsi, ih makanannya nggak enak gitu, atau makanannya murah, nah, ya udah kita bakal pergi dan tetap dalam keadaan lapar. Tapi kalau misalnya kita butuh, ini udah lapar banget nih gitu kan, mau enak atau enggak, mau mahal atau enggak, mau mahal atau murah, kalau misalnya udah lapar pasti bakal dimakan gitu. Nah ini orang-orang yang ibaratnya dia mengambil kesempatan. Jadi untuk menyadarkan sepertinya susah. Tapi kita bisa menyogokkan gitu. Seperti makanan tadi, Meta punya makanannya gitu. Disogorkan. Nah, ini mau nggak makanan ini gitu. Nah, kalau misalnya dia menolak, berarti dia orang yang mode terlalu milih atau tidak mau mengambil kesempatan. Tapi kalau dia menerima, berarti dia orang yang mungkin bisa diajak untuk berubah. Nah, itu salah satu tipsnya ya. Jadi sebenarnya untuk menyadarkan susah, tapi mengajak mungkin bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Yogi untuk jawabannya, Bang. Baik, berarti Kak Meta sudah paham ya apa yang disampaikan Bang Yogi? Siap paham, Kak. Terima kasih, Kak Safira. Ya, terima kasih juga Kak Meta atas pertanyaannya. Terima kasih kepada Bang Yogi yang sudah menjawab pertanyaan. Kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua, yaitu dari Hendrawan, yang akan dijawab oleh Kak Siska. Yaitu pertanyaannya, bagaimana cara kita menyiapkan diri saat kita ditunjuk sebagai MC, tapi dadakan dan kita tidak mempunyai waktu untuk melakukan persiapan yang cukup. Kepada Kak Siska, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hendrawan, yang mana pertanyaannya mengenai bagaimana sih Kak caranya untuk mempersiapkan waktunya nggak cukup nih untuk jadi MC dadakan gitu. Nah sebenarnya hal yang paling penting itu kita tuh harus tahu dulu jenis acaranya itu apa. Kalau kita udah tahu jenis acaranya formal atau non formal, kemudian kita pastikan dan koordinasi dengan panitianya. Ini jenis acaranya formal. Nanti yang datang siapa-siapa aja. Tentunya kita juga harus persiapkan susunan acaranya kayak gitu. Terus juga kita harus tahu nih, nanti kalau misalnya acaranya formal, itu rules-nya gimana ya gitu. Kayak nanti susunan acaranya apa dulu gitu. Nah, kita harus tahu juga. Nah, itu penting untuk kita koordinasikan sama panitia gitu. Terus yang selanjutnya itu yang paling penting juga adalah percaya diri. Kita percaya diri, kita yakin kayak bisa nggak ya, harus bisa gitu. Kalau kita percaya diri, pasti kita bakal belajar mengenai persiapannya itu apa kayak gitu. Kemudian juga kalau udah percaya diri, pasti juga nanti pede di depan umum kayak gitu. Dan Hendrawan juga misalnya kalau dikasih kesempatan, sama kayak yang dikasih tahu Bang Yogi tadi, kalau udah ada dikasih kesempatan harus dicoba. Jangan dibiarin aja kesempatan, karena kesempatan itu bisa dijadikan pengalaman. Kayak gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Dan terima kasih kepada Bang Hendrawan. Semoga Bang Hendrawan mendapatkan jawaban dan termotivasi ya untuk menjadi MC. Terima kasih kepada Kak Siska yang sudah menjawab pertanyaan. Kita lanjutkan kepadanya, yaitu cara agar kita tidak gugup saat kita tampil kembali menjadi MC dan kita membuat audiens mengerti dengan cara berkomunikasi dengan audiens. Silahkan Kak Asih untuk menjawab pertanyaan dari Kak Anisha. Terima kasih moderator. Terdengar jelas? Dengar ya? Oke. Terima kasih moderator dan terima kasih Anessa yang sudah memberikan pertanyaan. Saya coba jawab. Jadi seperti ini. Helen juga pernah bilang kalau an expert can have a bad day. Jadi sekalipun kita udah expert dalam suatu bidang, kita tetap akan
punya kemungkinan untuk melakukan kesalahan, dan gugup itu akan terus ada sekalipun kita udah ratusan kali, mungkin bahkan nggak terhitung lagi udah ngejob berapa kali, nge-MC berapa kali, jadi public speaker berapa kali, tapi gugup itu akan terus tetap ada, percaya deh. Nah, tapi gugup itu bisa kita minimalisir dengan ya seperti yang paling simpel deh, untuk tenang. Karena saya pernah baca di salah satu buku public speaking, itu yang menentukan kelancaran kita dalam berpublic speaking itu adalah 3 menit pertama. Jadi 3 sampai 5 menit pertama. Jadi di dalam 3 sampai 5 menit pertama tuh kalau kita udah bisa ngelewatinya dengan baik, akan besar kemungkinannya nanti kita bakal selesai dengan baik juga kayak gitu. Lalu untuk tenang itu sendiri ya tarik nafas, terus lepaskan segala pikiran-pikiran yang akan mengganggu fokus kita. Lalu ya apapun yang ada di pikiran kita yang akan mengganggu fokus kita terganggu, yang akan membuyarkan fokus kita, membuyarkan apa yang akan kita lakukan di saat ini, itu tuh dilepaskan dulu. Jadi be present dan mindful tuh penting dalam hal ini. Lalu sebelum itu bisa kita lakukan dengan latihan. Dengan memperbanyak latihan, semakin sering latihan itu akan membuat kita semakin terbiasa, nggak hanya dalam prakteknya aja, tapi latihan terus, karena ya itu tadi yang kita tahu, yang lazim banget kita dengar, ya practice makes perfect kan. Semakin kita practice terus, semakin kita ulang-ulang terus, semakin kita praktekin terus, bakal membuat kita terbiasa dan jadinya bisa gitu. Bisa karena terbiasa tadi. Lalu untuk hal-hal yang dilakukan, gimana sih caranya membuat audiens kita tuh paham dengan apa yang kita sampaikan? Yang paling utama kita bikin diri kita paham dulu. Gimana orang lain bisa paham kalau misalnya kita sendiri nggak paham sama apa yang kita bicarakan. Jadi make sure diri kita kalau kita udah paham nih, yang mau kita sampaikan ini apa, tentang apa. Jadi kita harus paham dulu, baru kita bisa menyalurkannya kepada orang lain dengan cara penyampaian yang tenang, dengan cara penggunaan bahasa yang baik dan tertata. Dan itu memang butuh latihan, seperti itu. Mungkin yang lainnya bisa lebih ke ini ya, peningkatan apa ya? Lebih ke dalam diri kita untuk percaya diri, untuk latihan lebih banyak memang berbicara, lalu senam wajah itu juga pengaruhi biar nanti pas ngomong tuh nggak belibet dan segala macamnya. Jadi sebenarnya banyak cara untuk meminimalisir dan mengurangi grogi tadi. Karena grogi itu kayaknya memang udah manusiawi dan akan ada dalam diri kita masing-masing, tapi kita bisa meminimalisirnya. Kalau kata Pak Usman sebagai coach kami yang ada di Zefki nih, maju tanpa persiapan bakal turun tanpa penghormatan. Jadi kalau mau turun dengan penghormatan ya kita harus latihan, persiapan, seperti itu. Mungkin itu aja jawabannya. Terima kasih Anessa, terima kasih moderator. Iya, terima Terima kasih kasih Kak atas jawabannya. Ya, berarti Kak Anisha sudah mengetahui ya jawabannya. Alhamdulillah sudah paham Kak. Oke, terima kasih Kak. Baik, kepada teman-teman, link absensi sudah diberikan di kolom komentar. Teman-teman dipersilahkan untuk mengisi absensinya. Dan teman-teman, sebelum kita menutup acara, kita akan foto bersama dulu nih, menggunakan logo Zefki yang sudah diberikan. Teman-teman sudah silahkan diaktifkan kameranya dan memakai logo Zefki yang telah diberikan, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik. Kelihatan ya wajah teman-teman, ada yang, oh, maaf, ada ayam.
Baik, silakan panitia. Yang memberi aba-aba, Safira, saya? Atau panitia yang akan memberi aba-aba? Boleh Kak Safira nanti. Silakan. Oh, oke. Teman-teman udah siap nih semuanya? Lihat kan? Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Boleh pose bebas? 1, 2, 3. Tangannya gini. Ini loh. Kalau orang ZFK nih. Kayak gini. Ayo tangannya gini semua ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Oh, iya. Safira izin. Iya, Kak. Baik, dengan pulsa 15.000. Ya. Silakan di-share story-nya. Silakan dijelaskan Safira. Ya, seperti yang udah dijanjikan tadi dari Bang Yogi, teman-teman boleh men-share story tentang webinar kali ini dan jangan lupa untuk tag ZFK dan para narasumbernya dan IG narasumbernya ya, Instagram narasumbernya ada. Untuk Kak Siska itu ada Siska A-nya 2, Siska Indriani 12, dan untuk Kak Asi itu Instagramnya Dwi Asih KS, dan untuk Bang Yogi itu Instagramnya Yogi Panjaitan. Nah, di Instagram para narasumber kita sering memberikan momen-momen pengalaman mereka menjadi MC. Jadi kita bisa lebih termotivasi untuk menjadi MC yang handal. Dan teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa secara pribadi menanyakan langsung kepada narasumber kita. Karena waktu kita tidak cukup untuk menampung pertanyaan lebih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah jangan lupa diisi absennya dan semoga teman-teman mendapatkan ilmu serta motivasi untuk menjadi MC yang handal. Saya Safira Nabila Mulyani sebagai moderator minta maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ada pantun nih untuk teman-teman semua. Jalan-jalan ke pasar Cipuan, jangan lupa membeli buah rambutan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami dari ZFK Event Organizer pamit undur diri dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi peserta webinar kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di event selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali, Terima Kak. kasih Bang. Terima kasih atas